Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i. Tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para calon wali santri di TK IT Al-Imam Asy-Syafi'i yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah selama sepekan kita sudah lalui untuk pelaksanaan tes belajar dan pelaksanaan wawancara. Alhamdulillah juga kita sudah lalui ya. Walaupun wawancaranya dalam bentuk daring ya atau dalam bentuk secara online. Nah, sekarang kita juga sudah melihat, juga sudah menganalisis segala dari hasil tes belajar yang sudah kita laksanakan. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan umumkan ya, siapa anak-anak kita yang bisa melewati ujian tes belajar yang sudah kita laksanakan, yang dinyatakan lulus untuk menjadi santri di TK Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di di layar, atau bisa dilihat di deskripsi ini, atau bisa dilihat di website kita di Imam Syafi'i SCA.id ya. Silahkan bisa dicek bersama-sama ya. Nah, sambil mengecek, sambil melihat Bapak Ibu, saya ingin memberikan gambaran bahwa proses yang kita laksanakan, yaitu proses tes belajar ini, kita melihat yang pertama ya, yang pertama ini adalah kita melihat dari kedisiplinan ya. Kedisiplinan itu apakah mengirim pada waktunya, kemudian apakah mengirimnya sesuai dengan petunjuk yang ada gitu kan, terutama kedisiplinan orang tua yang membimbing, karena bagaimanapun anak itu terlibat langsung dengan orang tua saat ini ya. Kemudian kita juga lihat dari bagaimana kemauan anak untuk belajar ya, kemauan anak untuk belajar di saat apakah dia mau untuk menghafalnya, apakah dia mau untuk melakukan prosesnya ya. Nah, kemudian kita lihat juga siapa yang dari 4 hari itu yang istiqomah ya. Itu yang kita nilai. Yang paling istiqomah ya intinya dia istiqomah mengirim pada waktunya ya. Itu yang kita lihat ya. Nah, kemudian setelah itu kita melihat juga bagaimana kemampuan, bagaimana istiqomah dari anak-anaknya ya. Istiqomah dari anak-anaknya dalam mengikuti proses yang seperti ini. Nah, setelah itu baru ada di hasil akhir itu adalah wawancara. Nah, kalaupun Bapak Ibu misalkan sudah kemarin saat wawancara mungkin sudah sanggup atau bagaimana prosesnya ya, kemudian menyatakan diri siap, tapi setelah dipikir-pikir sampai sekarang ya masih diberikan waktu lagi untuk berpikir kepada Bapak Ibu. Mungkin ternyata proses dari apa yang kita laksanakan dari hari pertama sampai hari terakhir itu, Bapak Ibu sekarang mungkin telah pikir-pikir terasa berat ya, Bapak Ibu masih bisa menginformasikan, masih bisa untuk menginformasikan kepada kami bahwa mungkin bisa mengundurkan diri atau seperti apa, itu juga silahkan, supaya nanti bisa diisi tempat itu bisa diisi oleh orang yang lain ya. Nah, sehingga betul-betul Bapak Ibu tidak menyesal nantinya ketika gini loh prosesnya ya. Nah, sehingga tidak ada yang dipermasalahkan lagi di kemudian hari. Nah, untuk itu nanti setelah ini insya Allah kita akan terbitkan sebuah video tentang bagaimana sistem pembelajaran atau standar operasional prosedur yang akan ada di TKIT Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, setelah Bapak Ibu menguatkan hati teguh, silahkan yang di pengumuman ini yang dinyatakan lulus nanti bisa melihat bagaimana standar operasional prosedur yang ada di TKIT Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kepada Bapak Ibu yang dinyatakan lulus saya ucapkan selamat ya. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang dinyatakan anaknya yang dinyatakan lulus, dan bagi yang mungkin dinyatakan tidak lulus ya, ini bukan berarti anak Bapak atau bukan berarti bapaknya tidak
memiliki kemampuan yang bagus ya, bukan berarti seperti itu. Hanya saja mungkin pada saat kemarin itu mungkin ada halangan-halangan yang membuat ternyata memang tidak bisa mengikuti. Jadi itu yang membuat anak-anak dan anak-anak bapak dan ibu itu untuk tidak bisa lulus ya. Atau mungkin juga dengan alasan kuota ya, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kemampuan, tapi mungkin alasan karena kuotanya yang sudah terpenuhi. Jadi minimal ya Bapak Ibu pernah ya, minimal Bapak Ibu pernah merasakan bagaimana rasanya menghafal, bagaimana rasanya menuntun anak untuk menghafal, dan semoga pengalaman menghafal Al-Quran dan menghafal hadis ini bisa terus istiqomahkan ya. Kalaupun mungkin Bapak Ibu tidak bisa belajar secara formal, nanti tetap bisa Bapak Ibu mengikutinya di channel YouTube kita ya. Nanti insya Allah selalu kita update untuk bagaimana menghafal Al-Quran, bagaimana menghafal hadis, terutama yang ada di juz 30 yaitu dari awal juznya sampai di akhir, yaitu dari An-Naba sampai An-Nas ya. Itu. Jadi mudah-mudahan channel YouTube kita itu channel YouTube sekolah untuk dalam memandu proses menghafal itu bisa dimanfaatkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, yang terutama bagi anak-anaknya yang tidak bisa kita tampung di sekolah kita. Demikian pemberitahuan dan informasi dari kami tentang pengumuman ini. Kalau ada kesalahan-kesalahan nanti bisa kita akan cross check. Kalau mungkin ada kesalahan bagaimana ya, bisa nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi langsung ke TU atau bisa langsung melalui telepon ya. Demikian saya ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.